Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Bilqis Takiyah Aribah, akan membawakan sedikit pembahasan terkait tafsir surah Al-Fatihah. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi penilaian dalam ujian akhir semester dalam mata kuliah studi naskah tafsir yang diampu oleh Ustadz Tubagus Hasan Basri dalam jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta. Kitab tafsir yang akan saya bacakan pada kesempatan kali ini adalah karya dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang berjudul Kitab Safwatut Tafasir. Berikut adalah pembahasan mengenai tafsir surah Al-Fatihah, yakni tafsir Al-Isti'adzah, Al-Basmalah, dan juga beberapa ayat di awal surah Al-Fatihah. Pada pembahasan awal di dalam tafsir surah Al-Fatihah karya Syekh Muhammad Imam Ali As-Sabuni, yakni diawali dengan tafsir Al-Isti'adzah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafsirul isti'adzati al-ma'na astajiru bi janabillahi wa a'tasimu bihi min syarri syaitanil ati al-mutamarrid. Tafsir al-isti'adzah bermakna aku menyerahkan diriku di sisi Allah dan aku berpegang teguh kepadanya dari kejahatan syaitan yang kejam dan juga durhaka. Ayyadurrani fi dini au dunyaya, dan dari upaya yang merugikan agamaku dan juga duniaku. Aw yasuddani an fi'li ma umirtu bihi, dan yang menghalangiku dari perbuatan yang aku diperintahkan untuk melakukannya. Wa ahtami bil khaliqis sami'il alimi min hamzihi wa lamzihi wa wasawisihi, dan aku berlindung kepada Sang Pencipta yang Maha Mendengar, yang Maha Mengetahui dari bujuk dan rayunya dan juga dari bisikannya. Fa inna syaitan la yakuffuhu 'anil insani illallaha rabbul alamin. Maka sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menjauhkan diri daripada manusia kecuali dengan izin Allah, Tuhan semesta alam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama minal laili istaftahi salatahu bit takbir thumma yaqul a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun ya di malam hari, kemudian beliau memulai sholatnya, mengawali sholatnya dengan takbir, kemudian berkata, A'udzu billahi sami'il alim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari bisikannya, wa nafkhih, dari tiupannya, dan juga wa nafsih, dan juga dari hembusannya. Tafsir Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul basmalati al-ma'na abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'. Tafsir Al-Basmalah bermakna aku memulai dengan menyebut nama Allah dan mengingatnya sebelum segala sesuatu. Musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri, dan aku memohon pertolongan kepadanya, yakni Allah jalla wa ala, di segala urusanku. Taliban minhu wahdahul aun, dan aku
meminta kepadanya, yakni sebagai satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan perlindungan. Fa innahu rabbul ma'budi dzul fadli wal judi. Maka sesungguhnya Allah, ya, Tuhan yang patut disembah, yang memiliki kemuliaan dan juga kedermawanan. Wasi'ur rahmati katsirut tafadduli wal ihsani. Yang luas rahmatnya, yang banyak keutamaannya dan juga kebaikannya. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa amma fadluhu jami'al anami. Dan rahmatnya meliputi segala sesuatu dan keutamaannya meliputi segala makhluknya. Tanbih, bismillahirrahmanirrahim. Adalah catatan yang pertama pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Iftatahallahu bihadhil ayati suratul fatihati wa kullu suratin min suwaril Quran. Yakni lafaz basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah membuka di dalam surah ini, ya, dengan lafaz basmalah, ya, dan juga di setiap surah-surah di dalam Al-Quran, ya, ma'ada suratit taubati, kecuali surah At-Taubah. Maka di dalam seluruh surah Al-Quran diawali dengan al-basmalah, kecuali awal surah At-Taubah yang tidak boleh diawali dengan al-basmalah. Liyursyidal muslimina ila ayyabda'u a'malahum wa aqwalahum bismillahirrahmanirrahim. Yani sebagai petunjuk, ya, agar orang-orang muslim untuk memulai, ya, setiap perbuatannya dan juga perkataannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau bismillahirrahmanirrahim. Iltimasan lima'unatin wa taufiqihi. Ini mengingat, yakni tujuan dari memohon adalah meminta pertolongan dan juga taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mukhalifatan lil wasaniyyin alladhina yabda'una a'malahum bi asma'i alihatihim aw taghitihim fayaqulun bismillah aw bismil uzza aw bismi syu'ab aw bismi hubal. Nah, jadi ini adalah untuk membedakan, ya, dengan orang-orang kafir, ya, yang mana mereka itu orang-orang kafir membuka setiap urusan mereka, setiap perbuatan mereka dengan menyebut nama Tuhannya atau menyebut nama sembahannya mereka. Yang mereka berkata dengan bismillah, dengan menyebut nama Lat, nama Tuhannya, au bismil uzza, dengan menyebut nama Uzza, au bismi syu'ab, dengan menyebut nama Syu'ab, atau bismi Hubal, dengan menyebut nama Hubal. Qala Tabari, yakni Imam Ali As-Sabuni memasukkan, ya, dari perkataan Imam At-Tabari, beliau berkata, Inna Allah Ta'ala dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan namanya dan juga mensucikan namanya. Addaba nabiyuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bita'limihi dzikra asma'ihil husna amama jami'i af'alihi. Yakni sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan untuk, ya, menyebut nama-nama Allah yang baik, ya, sebelum memulai segala pekerjaan, ya. Wa ja'ala dzalika li jami'i khalqihi sunnatan yastannuna biha. Dan menjadikan itu, ya, menjadikan ajaran Nabi Muhammad itu sebagai tuntunan bagi makhluknya, ya. Wasabilan yattabi'unahu 'alaiha, dan juga jalan yang selalu diikuti. Faqaulul qaili bismillahirrahmanirrahim
idza iftataha taliyan suratan yunbi'u an muraddahu aqra'u bismillah wa kadzalika sairul af'al. Kemudian ulama berkata ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, ya maksudnya apa? Seorang ulama berkata bahwa dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini ya, untuk memulai ya atau melanjutkan surah dan memberitakan tentang kelanjutan surah ini. Jadi untuk melanjutkan sebuah surah ketika sudah selesai, maka dilanjutkan dengan lafaz basmalah ini. Ya, kemudian aku membaca Iqra bismillah, ya aku membaca dengan menyebut nama Allah. Wa kadzalika sairul af'al, ya begitupun dalam segala perbuatan. Jadi dari al-isti'adzah dan juga basmalah di sini Imam Ali As-Sabuni menyebutkan bahwa isti'adzah adalah untuk sebuah bacaan yang ditujukan sebagai perlindungan, ya permohonan kita kepada Tuhan dari ancaman atau bentuk kejahatan yang dilakukan oleh syaitan yang terkutuk, ya dari bisikannya dan juga dari hembusannya, ya. Kemudian kalau lafaz basmalah yakni untuk memulai segala perbuatan ataupun ucapan, ya dengan menyebut nama Allah, mengingatnya dan mengingat segala nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Baina yaday surah. Hadhihi suratul karimatu maqiyatu wa ayatuha sab'un bil ijma'i. Surah ini adalah surah yang mulia, yakni surah Makkiyah, dan ayatnya berjumlah 7 menurut ijma' para ulama. Wa tusamma al-Fatihah, dan dinamakan dengan al-Fatihah, yakni liftitahil kitabil azizi biha, yakni untuk membuka kitab, ya membuka Al-Quran yang mulia, yakni dengan surah Al-Fatihah. Haitsu innaha awwalul Qur'ani fit tartibi la fin nuzuli. Meskipun bahwasannya Al-Fatihah ini adalah awal atau surah pertama dari segi urutan di dalam Al-Quran, tetapi bukan dari segi turunnya ayat Al-Quran. Wahia ala qasriha wa wajazatiha. Maka Al-Fatihah ini dengan segala kemujizatannya, ya dengan ayatnya yang singkat hanya berjumlah 7, ya. Qad jautu ma'anil Qur'ani Qad jautu ma'anil Qur'anil azimi, ya. Maka sungguh dengan kemuliaannya itu, dengan ayatnya yang singkat namun meliputi keseluruhan kandungan makna di dalam Al-Qur'an yang mulia, ya Masya Allah. Washtamalat ala maqasidihil asasiyati bil ijmali, dan mencakup, ya dari tujuan dasar agama secara global. Fahiya tatanawulu usuluddin wa furu'ihi. Dan Al-Fatihah mencakup, ya inti agama dan juga cabang agama. Tatanawulul aqidah wal ibadah wat tashri'i wal i'tiqadi biyaumil akhir wal imanu bisifatillahil husna. Dan Al-Fatihah juga mencakup ajaran akidah, ibadah, syariah, kemudian keyakinan terhadap hari akhir dan sifat, ya dan keyakinan terhadap sifat-sifat baik Allah. Wa ifradihi bil ibadati wal isti'anati wad du'ai.
Dan dengan Al-Fatihah ini juga ya mencakup tentang beribadah dan juga memohon pertolongan dan doa ya. Wat-tawjihi ilaihi jalla wa ala bi talibil hadayati ila dinil haqqi was-siratil mustaqim ya. Dan juga mengarahkan Allah mengarahkan kita terhadap surah Al-Fatihah ini untuk memohon atau meminta petunjuk kepada agama yang benar dan juga jalan yang lurus. Wa tadarru'u ilaihi bitasbiti 'alal imani, dan juga memohon kepadanya dengan iman yang kokoh. Wa nahji sabilis sholihin, dan juga jalan ya orang-orang yang solih ya. Wa tajannub tariqul maghdubi 'alaihim waddallin ya, dan juga menjauhkan ya dari jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat ya. Wa fihal akhbaru an qisasil umamis sabiqin, dan juga di dalamnya mencakup tentang kisah-kisah umat terdahulu. Wal itla'u ala ma'arijas su'ada'i wa manazilul ashqiya'i, dan juga kita dapat melihat kepada jalan kebahagiaan atau yakni ketundukan ya, atau keimanan, wa manazilul ashqiya, dan juga rumah kesengsaraan atau kesesatan ya. Wa fiha ta'abbud bi amrillahi subhanahu wa nahi ya, dan juga di dalamnya mencakup tentang ketundukan ya terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga terhadap segala larangannya ya. Ila ghairi ma hunalika min maqasidi wa a'radi wa ahdafi ya. Dan juga banyak lagi tujuan-tujuan dari surah Al-Fatihah ini ya. Fahiya kal ummi bin nisbati li baqiyatis suwaril karimati wa lihada tusamma umul kitab ya. Maka Al-Fatihah ini laksana atau seperti ibu ya, karena dilihat dari posisinya ya di dalam Al-Quran, yakni di awal Al-Quran yang mulia, maka Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab ya. Di annaha jum'at maqasidihil asasiyah ya. Karena bahwasannya di sini mencakup daripada tujuan-tujuan pokok ya di dalam Al-Quran. Cukup sekian pembahasan tafsir surah Al-Fatihah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas segala kerendahan dan kekurangan ilmu saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, dan harapannya untuk kita semua, terutama untuk diri saya, semoga bisa lebih dalam lagi memahami Al-Quran ya, dengan mempelajari tafsirnya, kemudian kita bisa jadi memaknainya, dan yang paling penting adalah untuk bisa mengamalkannya ya. Jadi itu saja ya untuk pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.